sekali bisa hadir perdana di dalam YouTube channel Widya Analitik bersama saya Suhaila. Dan pada hari ini sudah hadir expert buat kita, Bapak Guntur Budi Herwanto dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Selamat pagi, Ella, baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sela-sela kesibukannya sudah menghadiri Widya Tech Talk pada hari ini. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama, terima kasih telah diundang. Oh iya. Tech Talk perdana. Iya, perdana. Perdana. Oke, jadi hari ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai saja sih Pak. Siap. Aduh, jadi grogi gini panggilnya Bapak atau Mas Guntur ya? Mas aja. Oh, oke. Kebetulan ini tidak janjian tapi warna bajunya sama. Iya, jadi sebetulnya YouTube channel Widya Tech Talk ini untuk nantinya akan di-provide untuk media sharing gitu. Dalam khususnya adalah tentang teknologi gitu Mas. Nah, karena hari ini mengundang Mas yang akan membawakan tentang web data mining, tapi secara general sebetulnya data atau big data itu kan pada beberapa tahun yang lalu bukan merupakan suatu hal yang penting gitu. Tetapi kenapa saat ini data atau big data itu menjadi suatu hal yang sangat booming gitu. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru seperti data science, data engineer, itu kan beberapa waktu yang lalu belum begitu booming gitu. Nah, kenapa sekarang itu shifting ke arah situ gitu? Oke, langsung ini ya? Iya. Oke. Ya, mungkin ya sesuai dengan sesuai dengan mungkin yang hari ini yang akan saya coba sampaikan atau sharing gitu ya. Sebenarnya data itu kan sudah mulai terrecord itu semenjak adanya internet mungkin ya. Yeah. Di web data mining ini muncul ketika ini sudah terminologi yang sudah cukup lama, sekitar tahun ya awal-awal internet ada gitu ya. Ketika orang mulai menggunakan internet, maka dari itu jejak-jejak kita yang dulunya itu ya hanya kalau kita baca koran, siapa sih yang tahu kita suka apa gitu kan. Tapi kalau sekarang kita baca baca atau buka web aja gitu ya, itu kan semua jejak-jejak kita sudah tercatat di situ gitu ya. Dan secara tidak langsung itu ibaratnya menggambarkan personality kita gitu yang ada di internet ya. Dan ya ketika data personality kita, data apapun yang kita ibaratnya sumbangkan ke internet atau dicatat di internet, itu kan nanti akan kalau gampangnya itulah yang akan menjadi personality kita. Dan kenapa itu jadi berharga ya, personality kita itu berharga gitu karena orang bisa menjual sesuai dengan apa yang personality kita. Ya itu yang mungkin yang sangat dasar, yang sedikit yang kenapa sih data itu sangat berharga sekarang gitu ya. Ya mungkin kalau seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalkan saya di jalan-jalan gitu lihat SKK baca koran gitu ya, SKK baca koran ini adalah orang yang ya itu datanya tidak terekord gitu ya. Tapi kalau kita baca Kumparan atau Kompas gitu ya, semuanya datanya terekord dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik data maupun pihak ketiga yang ingin memanfaatkan data tersebut ya. Oke, ya baik. Jadi kalau misalkan pihak kedua atau pihak ketiga yang ingin memanfaatkan data, mereka memang tahu gitu. Tapi secara tidak langsung sebetulnya masih banyak orang yang ketika dia login email atau mendaftarkan personality-nya dia ke dalam suatu sistem di dalam internet, belum terlalu sadar kalau ternyata aku itu menyumbangkan data diriku ke dalam internet gitu. Nah, apakah menurut Mas Guntur penting untuk orang itu aware tentang datanya dia sendiri atau itu menjadi gimana ya, bagus atau tidak ketika orang itu sebenarnya menyumbangkan datanya dia di internet gitu? Iya. Artinya ketika sebenarnya ya ini menjadi concern ya, concern yang saat ini sedang memang digodok oleh baik itu government, baik itu penyelenggara layanan di internet dan lain sebagainya, yang mungkin sekarang sudah cukup diatur dengan baik ya. Kalau dulu kan belum diatur dengan baik ya. Namun dengan adanya yang paling terbaru, mungkin bukan paling terbaru ya, namun paling
aware, pemerintah yang paling aware itu kan pemerintah Eropa ya. Oh iya. Mereka membuat sebuah aturan GDPR, ya, General Data Protection Regulation, ya. Di situ sudah tercantum bahwasannya banyak hal yang dicantumkan di situ, gitu ya. Sehingga yang tadi disampaikan, apakah kita harus aware, gitu ya. Nah, apakah kita harus aware-nya itu seharusnya itu sudah diatasi oleh penyedia layanannya, gitu. Ya, penyedia layanannya yang harus karena kita kan tidak aware kan. Yeah. Ya pakai aja gitu kan. Ya privasi kita nggak bakal mikir sampai sejauh itu. Tapi yang harus memikirkan sebenarnya ya dari pemerintahnya, ya, yang punya warga negaranya, dan penyelenggara layanannya gitu, yang dia harus membuat kita aware gitu. Okay. Ya, jadi apakah kita harus aware? Ya kita harus aware, tapi kan kadang-kadang kita tidak sadar gitu kan, tidak sadar, dan yang harusnya menyadarkan kita itu adalah sebuah regulasi gitu. Ada regulasi di mana di situ dari pemerintah dan dari penyedia layanan sendiri memang membuat kita aware gitu. Dan kita seharusnya sebagai pemilik data ya kita bisa punya concern gitu. Apakah kita mau memberikan data ini atau tidak gitu. Tapi kan biasanya kalau kita tidak ingin memberikan data ya kita tidak bisa menggunakan layanan. Yeah. Kadang-kadang kan sampai ya udah akhirnya pun kita bisa menyetujui concern yang ada di layanan tersebut gitu ya. Dan itu kalau di yaitu Eropa itu sudah diatur di GDPR. Mungkin di Indonesia sudah sih, kan ada PP kalau nggak salah ya, PP tentang penyelenggaraan transaksi elektronik. Itu juga sudah ada aturannya, tapi saya kurang tahu apakah itu sudah comply dengan layanan-layanan internet yang ada di Indonesia atau belum ya. Karena yang ada perbaruan lagi di 2019 sepertinya. Oh ya, gitu, ya. menarik kalau ya. membicarakan data itu Banyak, sangat luas sekali. Ya. Nah, ini tentang tema yang akan Mas berikan pada hari ini, web data mining. Sebenarnya kata-kata mining ini kan umumnya kalau yang saya dengar mining itu mining batu bara, adanya di Kalimantan gitu. Mining emas ya di Freeport. Apakah mining data ini ada tambangnya gitu? Jadi sebetulnya apa sih web data mining itu sendiri gitu? Tapi mungkin sebelum ke web data mining kita lihat dulu data miningnya. Oh ya. Ya mungkin ini yang coba saya sampaikan pada kesempatan kali ini, atau ini nanti durasinya berapa panjang gitu ya. Ini karena materi kuliah juga sempat saya sampaikan. Jangan-jangan materi tesis ini, Pak? Iya, ini materi tesis yang saya bawakan kadang-kadang di kuliah kan ada Kapita Selekta namanya. Mata kuliah yang bisa kita sharing tentang riset kita gitu. Nah, ini riset yang saya lakukan sekitar 3 tahun lalu. Namun agak terhambat di beberapa titik karena memang mendapatkan data di beberapa aktivitas ini cukup sulit gitu ya, karena credentials. Nah, pertama kita akan lihat dulu data mining gitu ya. Apa sih data mining itu? Ini mohon maaf pakai bahasa Inggris gitu ya. Kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris aja. Jadi biasa kalau pakai slide di bahasa Inggris biar nggak salah pengertian, karena kadang-kadang kalau diartikan susah gitu ya. Biasa kita sebut knowledge discovery in database gitu ya. Jadi ada data gitu ya. Ada data, kita gampangannya ingin nyari pola gitu ya. Kita ingin nyari pola yang nanti pola itu bisa kita manfaatkan sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Sebagai contoh misalkan ada di sini beberapa task ya, misalkan ada tasknya yang supervised ya, classification. Nah, nanti ada tasknya unsupervised atau clustering. Mungkin ini agak susah ya bahasanya, gini aja gampangannya. Misalkan saya ambil contoh association rule mining gitu ya. Biasa kan kalau misalkan kita belanja di online shop ya, ketika kita beli barang gitu kan, pasti nanti kita akan direkomendasikan barang yang biasanya dibeli bersamaan dengan barang ini gitu kan. Misalkan kita beli kamera, nanti ditawarin SD card. Ya emang butuh kan. Ya kalau kita memang butuh, kita pasti beli gitu ya. Itu kan membantu kita sebagai yang belanja untuk mempersingkat waktu kita untuk belanjanya, dan juga akan mendapatkan benefit si penyedia layanannya untuk barangnya bisa cepat terjual kan gitu ya. Itu contoh association rule mining. Ada juga misalkan clustering gitu ya. Misalkan kita ingin mengelompokkan pengguna web gitu. Oh, ini pengguna yang biasanya kalau misalkan atau pengguna Gojek gitu ya. Ini pengguna yang kalau nggak dikasih promo nih nggak pesan GoFood gitu ya. Ini kita kasih promo ya. Hampir sebagainya kayak gitu. Tapi ada yang udah dia nggak ada promo atau ada promo dia pasti pesan gitu. Akhirnya ada targeted marketing yang bisa dan lain sebagainya.
Itu semuanya dari data, ya. Semua dari data. Dan itu kenapa berharga tadi, gitu ya? Kenapa berharga ya? Karena kita kalau nambang emas kan kita nggak usah dapat emas, ya. Kita kan harus proses dulu biar dapat emasnya. Ini sama ya. Ada teknik-teknik yang agar kita bisa mendapatkan emasnya, gitu ya. Jadi itulah kenapa itu data mining. Nah, web data mining sendiri itu spesifik di area web. Jadi kalau data mining itu luas, gitu ya. Namun ada sebuah bidang web data mining ini sebenarnya sangat banyak overlapnya, gitu ya, dengan data mining. Namun biasa kita mencoba untuk menspesifikkan sesuatu, gitu ya, sehingga nanti eksplorasi kita akan lebih spesifik. Nah, ini yang coba saya teliti beberapa waktu lalu adalah web data mining, ya. Intinya adalah prosesnya sama dengan data mining tapi di area web, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa bidang di situ, gitu ya. Ada tiga pada umumnya. Yang pertama adalah web usage mining, ya, atau kita melihat pola penggunaan, gitu ya, pola penggunaan. Jadi murni hanya dari pola penggunaan. Gimana sih kita menggunakan web? Karena setiap aktivitas kita di web itu kan pasti dicatat, gitu ya. Misalkan hari ini saya baca portal berita, gitu ya, portal berita. Saya mengunjungi artikel tentang Liverpool, gitu ya, semalam menang lawan MU. Terus habis itu saya lihat berita tentang Mohamed Salah, gitu ya. Terus habis itu saya baca ke berita misalkan politik, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Semua langkah-langkah saya itu akan dicatat, gitu ya, tapi itu hanya mencatat langkah-langkahnya aja, ya. Kemudian ada web content mining, ya, yang ingin mining, gitu ya, melihat informasi yang berguna dari sebuah konten yang ada di web, gitu ya. Nah, konten itu ya bisa berbagai macam, ya. Contohnya tadi kalau di portal berita ya kontennya berita itu sendiri. Berarti seberapa berpengaruh si konten terhadap pembaca? Betul. Apakah itu misalkan pola penggunaan saya kalau baca berita Liverpool itu saya bacanya sampai selesai, gitu ya. Misalkan saya bacanya tuh mungkin 2 menit, gitu ya. Berarti kan saya ada ketertarikan di situ, gitu ya. Tapi komputer kan nggak langsung tahu bahwasanya itu tentang Liverpool, gitu ya. Atau dia mungkin tahunya itu adalah tentang olahraga, gitu ya, tentang olahraga. Tapi gimana sih dia bisa tahu bahwasanya itu tentang Liverpool? Itu tentang MU, di situ ada MU-nya, kan? Liverpool lawan MU berarti ada MU-nya. Kita lebih tertarik MU atau Liverpool nih, ya. Komputer kan pengen tahu nih, ya kan. Nah, itu tugasnya si web content mining untuk mencari, saya baca berita ini, akses berita ini, tapi saya lebih tertarik MU atau tertarik Liverpool atau mungkin saya hanya tertarik berita olahraga secara general, gitu ya. Saya baca semua berita olahraga dan seterusnya, ya. Ini yang berusaha diketahui oleh web content mining, ya. Agar nanti tujuannya kita bisa merekomendasikan sesuatu ke penggunanya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah web structure mining, ya. Ini mencoba untuk memining informasi yang berguna dari struktur, ya. Namanya web itu kan ketika diciptakan pertama itu kan semuanya adalah hyperlink, gitu ya. Hyperlink namanya kan HTTP, ya. Hypertext Text Transfer Protocol. Itu kan Tim Berners-Lee, ya, yang membuat web itu. Ketika dia membuat kan dia ingin mengkoneksikan seluruh dokumen, ya kan. Dia punya banyak dokumen, dia merasa overwhelmed dengan dokumen itu, sedangkan dokumen itu tuh bisa terkait satu sama lain, gitu ya. Sehingga dia menciptakan hyperlink, ya. Kalau kita baca dokumen ini adalah ada kaitannya dengan dokumen ini, kita kasih hyperlink. Sehingga kalau kita pergi ke web, ya itu semua adalah hyperlink, gitu ya. Hyperlink dari satu titik ke titik lain. Ada keterkaitan. Ada keterkaitannya, gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa mencari apa maknanya, gitu ya. Atau kita biasa sebut dengan graph, gitu ya. Ada maknanya nggak sih struktur web graph yang ada di internet itu, ya. Dan itu sangat banyak manfaatnya nanti kalau kita coba lihat, ya. Ini tidak berhenti di web page, gitu ya. Misalkan sekarang kalau kita nge-tweet, gitu ya, main Twitter, itu ada strukturnya di situ, ya kan. Saya misalkan nge-tweet, terus Mbak Ella nanti nge-retweet, gitu ya. Nge-retweet, ada orang lain lagi yang nge-retweet lagi, gitu ya. Ada yang nge-reply dan seterusnya. Nanti akan muncul sebuah keterkaitan di situ, ya. Hyperlink di situ yang di ujungnya kita bisa melihat, misalkan sekarang ada berita hoax, gitu ya. Ini hoax ini munculnya dari mana sih, gitu kan. Itu juga adalah web structure, ya. Web structure juga kita bisa lihat di situ. Ya, jadi 3 area ini yang sebenarnya masuk di cakupan web mining. Ya. Dari penggunaan, dari konten dan dari struktur, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya setelah ini saya akan mencoba untuk
masuk yang lebih detail gitu. Ya. Apanya nih Mas? Teknisnya Teknisnya, atau jadi gitu. kemungkinan, tapi kalau misalkan web usage mining ini, kebetulan ini di bidang riset saya kemarin gitu ya, jadi saya menyiapkan agak detail, tapi mungkin kita skip aja ya, karena mungkin audiensnya nanti nggak terlalu detail ya. Oke. Atau Nggak mungkin terlalu paparan teknis. singkatnya. Boleh. Oke, paparan singkatnya seperti misalkan web usage mining ini penggunaannya atau teknisnya secara singkatnya bagaimana? Oke. Menggunakan apa gitu. Gitu Ya. saja Mas. Oke, nanti coba saya coba sih. Oke, web usage mining, gitu ya. Ada yang bilang ini weblog mining. Weblog mining. Weblog mining karena data utamanya adalah weblog. Ya. Jadi weblog itu apa ya Mas? weblog itu apa? Ini jadi gini, setiap kita mengakses web, gitu ya, penyedia layanan web itu tahu kita sedang mengakses apa saja, gitu ya, di setiap waktunya. Ya, misalkan saya buka website e-commerce gitu ya, saya klik ini, kemudian klik ini, semuanya itu akan dicatat. Ya. Saya pernah mendengar presentasinya dari CTO-nya Bukalapak, mereka sejak 2014 itu menyimpan semua data point itu. Ya, data point itu mereka semua simpan dan itu sampai berapa petabyte gitu ya, hanya dalam waktu setahun sepertinya, mungkin setahun atau saya lupa range-nya. Tapi saya ingat itu PB gitu ya, berapa petabyte ya. Semenjak 2014 gitu ya. Jadi sebelum 2014 mereka belum menyadari bahwasanya itu adalah data yang penting, gitu ya. Dan sangat banyak penyedia layanan website yang tidak menyadari bahwasanya itu adalah data yang mungkin akan menjadi penting. Karena itu data yang sangat besar sekali, ya. Data yang sangat besar dan data yang sangat banyak sampahnya, gitu ya. Karena namanya weblog itu, misalkan kita membuka homepage, itu kan yang dikeluarkan ke homepage bukan hanya halaman HTML-nya saja, tapi ada gambarnya, ada CSS-nya, gitu ya, JavaScript-nya dan lain sebagainya. Banyak ya, dan itu semuanya juga disimpan gitu ya. Oh, ada request atas file ini gitu ya. Nah, intinya itu. Jadi weblog itu adalah semua aktivitas itu disimpan di dalam weblog ya. Dan ini ya itu, semakin banyak yang mengakses maka data weblog kita semakin besar gitu ya. Dan apakah kita bisa memanfaatkan ini gitu ya? Apakah kita bisa memanfaatkan ini untuk apa nih? Kalau di sini kita bisa memanfaatkan untuk capture model and analyze behavioral pattern. Jadi menangkap, memodelkan, menganalisis pola akses kita, gitu ya. Pola behavior akses kita. Ya, itu seperti apa? Berarti kalau misalkan di bisnis e-commerce seperti itu, mereka bisa mengembangkan modelnya berdasarkan dengan pola yang sudah terbentuk di web mereka. Betul. Nah, saya pernah dengar cerita dari ini nggak apa-apa kan ya sebut merek Bukalapak kan di sini. Nanti kayak gitu ya Mas. Nanti boleh saya pernah berkunjung ke sana. Mereka juga memanfaatkan weblog untuk tidak hanya menjual gitu ya, menjual atau merekomendasikan barang, tapi untuk menghindari fraud. Fraud. Jadi ada perilaku yang ini menyebabkan ini terindikasi fraud gitu ya. Contohnya misalkan penjual nanti dari Bukalapak ada promo gitu ya. Terus yang beli itu penjualnya sendiri. Gitu ya, dengan harga promo. Jadi promonya kan ditanggung oleh Bukalapak. Jadi nah, aktivitas semacam itu ya, behavior semacam itu bisa menjadi bisa ditangkap di weblog dan yaitu dihindari untuk hal-hal yang fraud juga gitu ya. Lalu bagaimana untuk mining weblog gitu? Oh iya. Weblognya ini seperti apa? Oke, ini general prosesnya. Nanti saya akan tampilkan gimana sih weblog itu. General prosesnya yang pertama dari data collection gitu ya. Data collection dari weblognya sendiri, pre-processing ya, karena weblog itu seperti saya sampaikan tadi banyak sampahnya gitu ya. Bisa jadi misalkan simpelnya 2 giga, itu kalau di pre-processing hanya mungkin sekitar 200 mega atau 100 mega. Ya, jadi banyak sekali sampahnya. Kemudian dari situ kita coba lihat ada polanya atau tidak gitu ya. Oh, ini ada polanya nih. User ini klik A, klik B, klik C, klik D gitu ya. User yang ini hanya klik A terus pergi gitu ya, atau semacamnya. Ini kita coba lihat polanya gitu ya. Terus setelah itu kita coba lihat, kita analisis polanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, apakah kita ingin melihat sequential pattern-nya tadi? Sequential pattern itu dari user ini kalau ngeklik ini, kemudian klik ini, biasanya akan ngeklik ini lagi. Ya. Sehingga kalau ada user yang lain yang mengeklik ini dan mengeklik ini, kita rekomendasikan klik ini. Misalkan seperti itu. Itu sequential pattern. Atau kita mau sesimpel clustering, gitu ya, clustering atau mengelompokkan, ya, mengelompokkan pengguna. Oh,
ini pengguna-pengguna yang pola aksesnya seperti ini, pola aksesnya seperti ini dan seterusnya. Atau association pattern dan lain sebagainya. Ini nanti di pattern analisis yang sebenarnya banyak keterlibatan data mining di situ. Ya. Oke. Ini prosesnya. Ini prosesnya mungkin terlalu kompleks, nanti sambil ngobrol aja kalau ini ya. Mungkin nggak usah saya jelasin satu. Oke. Ini weblog. Ya. Jadi weblog tuh sebenarnya bentuknya berbagai macam gitu ya. Ada yang sangat detail tergantung web servernya. Ini yang saya dapatkan dari Apache. Ya, web server yang punya Apache di sini. Isinya setiap hari seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan saya akses, saya akan di-record di sini. Ya, saya pindah lagi di-record di sini. Saya pindah lagi di-record di sini. Itu bayangkan aja kalau misalkan usernya sekali akses tuh 2 juta gitu 2 juta orang. 2 juta orang gitu yang kalau misalkan ada flash sale gitu ya. Flash sale, aduh. Itu kan banyak sekali itu. Nah, itu ya itu tulis 2 juta record, 2 juta record, 2 juta record dan seterusnya, maka akan sangat banyak sekali memang. Ya. Saya ketika melakukan riset ini saya mengambil data weblog di salah satu portal artikel di Jogja gitu ya, yang berbaik hati untuk men-share weblognya karena beberapa tempat yang saya datangi tidak berkenan untuk men-share ini karena cukup privat gitu ya. Tapi ya saya menyatakan bahwa ini untuk riset saja gitu ya. Jadi ada yang dengan tangan terbuka untuk memberikan saya weblognya gitu ya, dan mereka selalu ini apa sih mas gitu ya, ini kalau udah penuh saya hapus mas gitu, jadi dia hapus aja gitu, jadi setiap websitenya udah mau penuh, weblognya dihapus gitu ya. Itu yang pada umumnya dilakukan ya, karena memang belum dianalisis. Padahal ini bisa membentuk suatu pola. Betul. Untuk BI-nya mereka mungkin. Untuk BI-nya, untuk mesin rekomendasinya dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan. Tapi ya itu tadi belum banyak yang aware bahwasanya ini bisa dimanfaatkan. Kecuali yang startup besar ya, seperti yang saya sampaikan tadi yang Bukalapak tadi yang semenjak 2014 sudah menyimpan data-data ini gitu ya. Oke. Jadi setiap hit yang kita lakukan ke website itu akan dicatat sebagai satu record. Nah, ini biasanya akan diproses. Kalau kita lihat di sini ada kapan ya waktunya sampai sedetail, ada IP-nya ya, kita mengakses dari IP mana. Di sini ada metode HTTP-nya, ada get, ada post, ada put, delete dan lain sebagainya. Apa yang kita akses, bagaimana status HTTP-nya, kemudian di sini ada ada user agent-nya, ya kita mengakses dengan apa, gitu ya, dengan Android, dengan Firefox dan lain sebagainya. Ya itu yang penting, ya. Itu yang cukup penting. Kemudian berapa besar kita mengakses itu, size-nya ada di situ. Kadang-kadang ada yang not found, ada yang itu juga dicatat sebetulnya not found itu. Itu yang nanti kita pre-processing, ya kita hilangkan itu. Nah, ya ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Tadi kalau kita kalau kita lihat itu adalah page view, ya satu itu adalah satu page view. Tapi kita sebenarnya tidak tertarik dengan satu page view, gitu ya. Kita tertariknya dengan session, ya. Session itu artinya, saya ketika buka website A, gitu ya, itu saya sessionnya itu seperti apa? Session artinya aktivitas saya seperti apa, gitu ya. Saya mengunjungi ini dan ini, gitu ya. Dalam dalam jangka waktu berapa lama, gitu ya. Misalkan saya sudah selesai aksesnya, terus saya besok akses lagi, gitu ya. Ya, jadi kita tertarik dengan session ya. Jadi dengan session. Jadi misalkan tadi saya misalkan mengunjungi sebuah halaman web hari ini dan hari besok itu beda session, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu dalam dalam weblog tadi? Itu kan sebenarnya weblog itu nyari code saja. Ya, tapi gimana kita bisa memisah-misahkan itulah yang kita coba tahu, kita coba cari tahu, gitu ya. Ya, jadi yang kita tertarik bukan hanya page view tapi sessionnya, gitu ya. Oke. Kemudian ada prosesnya. Ya, ini prosesnya ya lumayan banyak juga. Teknis. Ini lumayan teknis, jadi nanti coba saya skip teknis. Seperti ini. Siapa yang melakukan web data mining ini biasanya, Mas? Yang melakukan web data mining biasanya ya data analitiknya, data analisisnya. Artinya kalau misalkan company itu punya data scientist, gitu ya, data scientist yang mereka yang akan melakukan itu, gitu ya. Mengumpulkan data intinya ya? Kalau mengumpulkan datanya mungkin pekerjaan dari infra gitu ya. dari infra atau data engineer, betul, data engineer. Data engineer. Kalau di sini data engineer. Data engineer ya. Infra salah satunya Mas Denny. Mas Denny data engineer. Yang menyediakan wadahnya, ya itu infranya. Mungkin nanti yang bisa mengolahnya data engineer gitu ya. Kemudian nanti begitu bisa dilihat polanya, dianalisisnya oleh data scientist. Mungkin kayak gitu ya. Oke.
autornya. Nah ini ya, kayak ini prosesnya gitu ya. Jadi dari ada transformasi datanya, kemudian ada penggabungan datanya dan lain sebagainya. Nanti ini coba saya detailkan di slide selanjutnya aja. Oke. Ini kalau tadi apa namanya umumnya, yang ini detailnya gitu ya. Ada data cleaning, ada page view identification, user identification. User identification kita ingin tahu bahwasannya kita harus bisa memisahkan gitu, bahwasannya ini adalah user A, yang ini user B gitu ya. Tanpa mungkin usernya login. Nah itu yang penting ya. Jadi usernya nggak perlu login, tapi kita tetap bisa mengidentifikasi usernya. Bahwasanya itu adalah seorang yang sama. Artinya dia yang mengakses itu. Karena weblog itu ya asal catat gitu ya. Setiap hit dia catat gitu ya. Tapi gimana sih kita misalkan ada 2 juta yang lagi ikut flash sale, kita bisa membedakan bahwasannya ini adalah user A, ini adalah user B sampai 2 juta user. Walaupun menggunakan nama yang berbeda begitu ya? Menggunakan nama yang berbeda ataupun dia malah nggak login. Itu juga bisa ya. Menarik. Itu user identification di gitu Instagram juga mungkin bisa mengidentifikasi, misalkan kalau cewek-cewek biasanya punya beberapa akun, yang satu untuk melihat portal-portal ini, yang satu untuk follow selebgram ini, apakah itu juga bisa diidentifikasi? Itu tentu saja bisa ya, tentu saja bisa. Ternyata teridentifikasi selama ini. Pasti disimpan sih sama Instagram, nggak mungkin tuh nggak disimpan. Oke. Tapi kalau di Instagram tentu saja mungkin Applog ya, Applog karena dia kan tulis apps dan itu lebih jelas lagi karena lebih clear lagi karena itu dia sudah login. Gitu ya. Memang yang kalau nggak login itu lebih sulit sih, lebih sulit dan kadang-kadang juga nggak terlalu berharga. Ya, artinya nggak terlalu berharga. Kita dapat polanya gitu ya, tapi kita nggak bisa ngasih rekomendasi ke user yang tadi karena mungkin besok dia nggak login tapi pakai device yang berbeda lagi. Itu udah kita anggap sebagai user yang berbeda lagi. Atau malah kalau dia pakai speedy dia pakai apa namanya ISP yang IP publiknya tuh gonta-ganti, nah itu apa namanya sudah menjadi berbeda. Ya nanti sudah menjadi berbeda. Tapi kita tetap bisa tahu polanya, pola aksesnya. Kemudian ada session initiation untuk membagi sesinya gitu ya. Jadi misalkan tadi saya sebagai seorang user mungkin pagi dan sore mengaksesnya gitu. Itu sudah diibaratkan 2 sesi yang berbeda gitu ya. Ada path completion itu yang apa namanya menghindari penggunaan cache dalam browser. Kadang-kadang browser menggunakan cache itu nggak dicatat sama weblog gitu ya. Apalagi sekarang ada teknologi offline access di Google Chrome. Ya, sekarang kan kita bisa buka Google Docs tanpa internet. Iya. Nah, buka beberapa web apps itu tanpa internet. Dan ketika dia connect di internet, dia akan mempush datanya. Nah, itu butuh path completion untuk mengetahui bahwasannya kita memang mengakses itu gitu. Kemudian ada data integration yang terakhir. Nah, ini cukup detail sih, jadi nanti apa namanya seperti biasa mungkin saya coba. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan kepada anak-anak teknis saja. Anak-anak teknis ya, oke. Ya, ini intinya apa namanya di data cleaning mungkin membersihkan data gitu ya. Jadi kadang-kadang ada request yang unik, itu adalah request dari robot. Tahu robot ya? Robot itu dari web crawler. Ya, web crawler. Itu bukan user ya, dia adalah robot gitu. Kita tidak perlu lihat polanya robot karena polanya robot dia hanya jalan aja terus gitu, yang ngikutin link gitu ya. Untuk nanti diindeks di search engine-nya. Itu kita hilangkan ya, kita bisa tahu dari user agent-nya kadang-kadang dan atau scraper ini ya. Mungkin di sini ada yang main scraping ya. Scraper itu juga kita harus hilangkan dari analisis gitu ya. Scraper tuh dia tidak menunjukkan pola akses ya, dia hanya secara brute force mengakses. Itu kita harus identifikasi gitu ya. Bisa dari user agent-nya, bisa dari berapa banyak yang diakses dalam periode waktu tertentu ya. Nah, itu kita bisa melihat itu robot, HTTP error request tadi yang 404. Kita nggak pengen tahu dia mengakses JavaScript apa, dia mengakses CSS apa, kita nggak perlu tahu. Kemudian ada local noise dan global noise, itu kadang-kadang kita nggak pengen tahu dia ngakses misalkan home ya. Kita nggak tertarik dia ngakses home, kita hanya tertarik dia kalau ngakses misalkan kalau di web artikel ya, di artikelnya itu sendiri gitu ya. Itu kita cleaning dulu, terus kemudian kita identifikasi gitu ya, page view-nya ya. Di sini sebagai contoh, apakah ada yang kita bisa kategorikan gitu ya. Page itu dia itu produk, apakah dia itu registrasi, apakah dia itu purchase gitu ya, check out dan lain sebagainya. Ya, kita
identifikasi dulu page-nya, ya, dari URL-nya. Biasanya kita ketahui dari URL-nya. Kemudian kita tadi user identification, kita pisah-pisahkan. Oh, ini user A, ini user B, ini user C. Nah, biasanya kita lihat dari IP-nya, ya, dari IP-nya. Kalau misalkan dia menggunakan IP yang IP dan user agent, gitu ya, IP dan user agent. Karena kadang-kadang kalau misalkan di ISP itu kan IP public kita sama, ya. Tapi user agentnya kadang-kadang mungkin berbeda-beda, ya. Jadi ini yang biasa kita pakai sebagai sebagai acuan bahwasanya itu adalah pengguna yang sama, betul. Ya. Ini teknisnya, gitu ya. Jadi misah-misah usernya dari weblognya. Mungkin data engineer yang bisa. Data engineer nanti yang. Kalau misalkan ada viewer yang mungkin profesinya dia sebagai data engineer langsung begini. Gitu. Oh begini ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini intinya cuma misahin berdasarkan ini simplified ya, versi simplified. Jadi IP dan agentnya, gitu ya. IP dan agentnya. Di situ kita bisa melihat bahwasanya user satu ini dia mengakses ABCE AB dari A dia ke B, ya. Kan ada ya, kita kadang-kadang klik kanan open link new tab, tapi kita nggak sekuensial gitu ya. Nah ini ya itu dari A itu dia tuh open link new tab ke B misalkan, open link new tab ke C atau nggak tahu gimana gitu ya. Jadi kita pengen tahu dia tuh ngaksesnya seperti apa gitu ya dari situ. Terus nah ini saya mengakses dari menit 1 terus ke menit ke-9, menit ke-19, menit ke-25. Nah ini tiba-tiba selisihnya jaraknya jauh banget nih, 1 jam gitu ya. Nah ini bisa jadi meskipun user yang sama mungkin sessionnya berbeda gitu ya. Mungkin saya udah selesai nyari-nyari tentang misalkan kamera gitu ya. Terus saya jalan keluar gitu ya, terus dalam beberapa waktu saya kembali lagi gitu ya. Saya nyari hal yang berbeda lagi gitu ya. Ini sesi yang berbeda. Nah, ini kita tangkap ya dari usernya. Ini akan lebih mudah kalau kita login sih sebetulnya. Iya. Ya, makanya kalau misalkan kita buka website e-commerce, salah satu e-commerce yang kadang-kadang tuh baru pengen lihat-lihat itu udah suruh login gitu ya. Saya agak kesel juga kadang-kadang. suruh login gitu. Nah, itu agak banyak yang kayak seperti itu. Ada website portal artikel yang seperti itu yang cukup terkenal di luar. Ini memang untuk kepentingan yang seperti ini. Iya, untuk kepentingan yang seperti ini. Akan lebih mudah kalau kita login karena itu kita terrecord session username kita ya. Nah, kemudian sesi initiation tadi yang seperti saya sampaikan memisahkan. Ya, jadi nanti yang di sini sampai 025 ini dan yang ini sampai 136, 115 sampai 136 ini dipisah menjadi 2 sesi. Ya, jadi nanti kita akan melakukan sebagai 2 pola yang berbeda. Gitu ya. 2 pola yang berbeda. Jadi ini nanti kita akan lihat polanya sendiri, ini kita lihat polanya sendiri. Itu karena waktunya jauh ya? Itu karena waktunya jauh, betul. Ya, biasanya kita thresholdnya 30 menit, gitu ya. Kita anggap kalau dia sudah pergi 30 menit, gitu ya, atau selisihnya 30 menit, kita akan berhitungan dengan sesi yang berbeda, gitu. Ya. Ini yang modelnya Href, yang nanti ada model satu lagi kemungkinan saya belum masukkan, tapi ini teknis sekali, ya, jadi nanti ada yang Href dan satu lagi ya. Nah kemudian ada path completion tadi yang nanti saya sampaikan ya. Misalkan kadang ada cache gitu ya, di browser itu ada cache. Ketika kita menggunakan cache-nya browser itu tidak tercatat di weblog ya, karena kita hanya mengakses dari cache-nya saja. Cache itu sesuatu halaman yang disimpan di web browsernya ya, di web browsernya untuk mempercepat kita mengaksesnya gitu ya. Kadang ada yang membuka hanya menggunakan cache saja. Nah yang terbaru yang itu tadi yang seperti sampaikan offline access. Ya offline access itu juga membutuhkan penanganan tersendiri gitu ya, offline access. Ya. Oke, kemudian di ujungnya kita nanti akan mengintegrasikan datanya. Kadang-kadang server juga kan ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Misalkan kita punya 5 server ya, kita punya 5 server. Nah gimana kita bisa menggabungkan data-data itu? Berarti nanti intinya setelah mining di web usage tadi, artinya filenya untuk data integration. Ini belum final. Ini masih data engineer nih. Oke. Masih pekerjaannya data engineer untuk memisahkan datanya gitu ya, memisahkan datanya untuk nanti lebih bisa dengan mudah diolah oleh data scientist-nya gitu ya. Jadi berarti nanti emasnya yang dapat itu adalah orang data science. Orang data science gitu ya. Pekerjaan beratnya nih. Ya. Nanti ada ini juga detail ya, bagaimana kita bisa memodelkan atau merepresentasikan
merepresentasikan sesi gitu ya dalam matriks yang nanti bisa lebih mudah diolah juga. Kemudian, nah ini yang terakhir nih ya. Jadi yang terakhir ini nggak saya detailkan ya. Jadi apa sih yang biasa kita lakukan setelah punya web usage gitu ya? Kita biasa session and visitor analysis ya. Kita bisa lihat retensi misalkan, retensi pengguna, kemudian kita bisa cluster analysis dan visitor segmentation ya, apa namanya segmen-segmen pengunjung website kita itu seperti apa dan bagaimana alangkah baiknya kan kalau misalkan oh ini segmen yang ini kita sajikan dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang memang sesuai dengan segmen ini. Ya, ini apa namanya cluster analysis dan visitor segmentation. Kemudian ada association and correlation analysis tadi seperti saya sampaikan. Ketika menggunakan misalkan ketika kita membeli ini user biasanya juga akan membeli ini gitu ya. Atau mungkin di portal berita ketika kita baca ini user biasanya akan baca ini juga gitu ya. Nah, itu adalah association correlation analysis. Ada sequential and navigational pattern. Ini hampir sama seperti association, tapi dia memperhatikan urutan gitu ya, memperhatikan urutan. Jadi apa namanya? Oh, biasanya ketika user akses ini, selanjutnya akan akses ini, selanjutnya akan akses ini, namun dengan urutan yang seperti itu. Dia memperhatikan urutannya. Kalau association tidak. Ya, selama dia dalam satu apa namanya? Basket gitu ya, dalam satu kali akses gitu, dia akan akan direkomendasikan. Tapi yang sequential ini memperhatikan urutan gitu ya. Dan kemudian ada prediksi ya, prediksi klasifikasi berdasarkan user transaction-nya gitu ya. Ini yang apa namanya hasil analisis dari web usage mining ya. Namun biasanya kita tidak berhenti di web usage mining ya. Kita bisa mengkombinasikan dengan web content mining agar nanti lebih lebih baik gitu ya. Yang saya lakukan dulu di risetnya adalah mengkombinasikan dengan web content mining karena yang saya analisis adalah web artikel gitu ya. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang ada di artikel itu gitu ya. Apa topik yang ada di situ ya. Nah, itu yang tugasnya nanti di web content mining gitu ya. Nah, itu web usage mining ini lebih ke kontennya. Lebih ke kontennya gitu ya. Apakah konten ini sebenarnya menarik atau tidak begitu? Kontennya menarik atau tidak atau mungkin lebih ke apa sih topik kontennya gitu ya. Kemudian apa sih topiknya atau misalkan apalagi ya yang biasa misalkan sentimennya ya, sentimennya gitu ya, ada opininya nggak di situ gitu ya, ada aspek opini nggak di situ gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita explore di web content mining tergantung dari kontennya sendiri gitu ya. Kalau kontennya image ya mungkin image-nya gitu ya, kayak Instagram misalkan. Kan sekarang explore-nya lumayan bagus ya, explore-nya ketika kita buka gambar kucing maka kita scroll semuanya kucing gitu ya. Jadi dia bisa mengetahui itu juga. Oke, tapi ini kita spesifik ke web content ya. Web content-nya. Jadi ya intinya adalah yang disajikan oleh ke user di web itu adalah web content gitu ya. Apa informasi yang bisa kita bisa manfaatkan di situ. Ya, kita udah catat si A itu akses ini ya, tapi apa sih yang diakses itu gitu ya, ada nggak informasi yang bisa kita ekstrak di situ gitu ya. Oh, kenapa sih dia bisa bertahan lama di situ, ada nggak sesuatu yang menarik di situ gitu ya, apa yang membuat menarik ke pengguna itu gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan artikel Liverpool dan Manchester United gitu ya, apakah dia tertarik di Liverpoolnya, Manchester United, atau general sportsnya gitu ya, atau general olahraganya, ataukah mungkin memang dia random saja gitu ya. Itu nanti kita ingin ketahui isinya ya, sebenarnya isinya itu apa. Di situ juga ada semantiknya gitu ya, kadang-kadang semantiknya, metadatanya, kemudian nah ini banyak sekali yang atau domain ontologinya gitu ya. Nanti ada juga penelitian yang sangat spesifik ke ontologi. Jadi konten itu tadi banyak gitu ya, sampai di level ontologi. Ini yang menarik sebenarnya yang semantik web ya, yang sekarang juga bukan sekarang sih, udah dari 2008 gitu ya, semenjak saya juga kuliah itu 2000, ini nggak 2008 ya, malah lebih dulu lagi udah udah muncul gitu ya. Namun belum banyak orang yang mungkin sekarang tahu pentingnya ontologi juga ya. Nah, sekarang kan sudah banyak yang deep learning gitu ya, artificial intelligence dan sebagainya. Ini nggak terlalu ke sana sih ya. Oke. Ini ada contohnya ya, contohnya yang di Wikidata. Ini sebenarnya agak terkait juga dengan web structure mining ya. Ini adalah Wikipedia ya, mungkin semuanya familiar ya dengan ini ya, Wikipedia. Nah, Wikipedia itu kan
adalah sebuah ensiklopedia open yang sangat besar datanya, yang menyimpan informasi sangat berharga, gitu ya, dan cukup valid, gitu ya, cukup valid. Nah dari situ kan kita bisa melihat sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita tangkap di situ, gitu ya. Ada entitas-entitas seperti namanya, gitu ya. Kemudian di sini ada apa namanya pasangan antara key dan value, gitu ya. Key dan value artinya, oh misalkan ini Douglas Adams, ya, dia adalah seorang English writer dan humoris, gitu ya. Dia adalah seorang English. Dia apa namanya belajar di educated at St. John College, gitu ya. Di St. John College, apa sih St. John College itu? St. John College dia selesai di tahun 74. Dia belajar mengenai English Literature, ya. Academic degree-nya Bachelor of Arts dan seterusnya, gitu ya. Web content itu sangat banyak yang apa namanya, contohnya adalah Wikipedia yang sangat sangat diangkat, gitu ya, oleh apa namanya, oleh Google, ya, dan oleh semua orang. Ini data dari semua orang, ya, data dari semua orang. Jadi dari sini saja kita sudah bisa memining sangat banyak hal di sini. Nanti saya akan korelasikan ini dengan web structure mining, ya, karena ini ada hubungannya dengan web structure mining. Ada topik modeling, ya. Ini skripsinya si Tata juga. Ini topik modeling, ya, yang apa namanya? Modeling. Topik mencoba modeling untuk itu apa ya? Topik modeling itu apa? Topik modeling itu adalah mencoba untuk mencari pola. Tadi takut salah nih ngomongnya. Mencari apa namanya topik, ya, gampangnya gitu. Misalkan kita punya data. Kemarin saya ketika ini saya lakukan juga di penelitian riset tesis, ya. Jadi misalkan kita punya website Gudeg.net, jadi sebut net nih, Gudeg.net, ya. Gudeg.net itu menyimpan artikel-artikel, ya. Di dalamnya ada sangat banyak topik di sini, ya. Ada sangat banyak topik di dalamnya. Intuisi dari topik modeling adalah ketika kita membaca sebuah artikel, ya, di sebuah artikel itu ada multi topik, ya. Ada mixture of topic, ya, gampangnya gitu. Mixture of topic atau apa namanya, ada kumpulan, ada beberapa topik dengan proporsi yang berbeda-beda, ya, dengan proporsi yang berbeda. Sehingga ketika misalkan saya membaca sebuah artikel di Gudeg.net, ya, di situ kan ada topik dengan proporsi yang berbeda-beda, ya. Dengan artinya ketika kita bisa mengetahui itu, maka kita bisa mengetahui seseorang itu suka membaca topik apa, gitu ya. Topik apa? Mungkin topik Liverpool Manchester United itu 50% isinya tentang Liverpool, ya. Kemudian kebetulan mungkin yang nulis artikel suka Liverpool, jadi 50% tentang Liverpool, gitu ya. Kemudian 30% tentang MU, ya. 10% tentang sports, ya. 10% tentang sepak bola, gitu ya. 20% tentang Premier League, gitu ya. Kemudian 5% tentang olahraga, misalkan, gitu ya. Kemudian ada lagi 25% tentang Mohamed Salah, misalkan. Itu totalnya udah lebih dari 100%, ya. Tapi nanti ya harusnya 100%, gitu ya. Artinya gitu. Jadi itu mixture of topic di dalam sebuah artikel itu. Nah, kita ingin mencoba untuk mencari itu. Untuk mencari mixture of topics-nya dari sekumpulan artikel yang ada di kompas.com, ya. Jadi itu padahal dalam satu artikel atau dalam satu artikel. Dan itu kita apa namanya, dan satu topik itu, ya, misalkan tadi topik tentang Mohamed Salah itu juga ada di artikel lain, gitu ya. Ada juga di artikel lain yang mungkin dengan proporsi yang berbeda-beda. Yang pada intinya adalah ketika saya berbicara dengan konteks web content mining, saya ingin mengetahui bahwasanya di sebuah web content, gitu ya, itu sekumpulan misalkan ada 100 artikel, itu topik-topik persebaran topiknya seperti apa, dan ada topik apa saja yang ada di situ, ya. Sehingga nanti saya bisa overlap dengan tadi usage-nya, ya. Saya bisa overlap dengan usage-nya untuk mengetahui bahwasanya si user ini ketika membaca berita ini, dia tuh apa namanya, ada ketertarikan dari topik apa saja, gitu ya. Itu yang saya coba lakukan kemarin seperti itu. Padahal tidak ada indikasi ada emoticon atau apa, tapi si website itu ketika sudah dianalisis tahu gitu orang ini sukanya apa. Ya mungkin tahu secara data, ya. Tahu secara data dia sukanya topik apa, gitu ya. Nah, itu apa namanya, berdasarkan dua tadi, gitu ya, dari pola aksesnya, gitu ya. Pola aksesnya dan tentang kontennya sendiri, gitu ya. Dari apa namanya, khasanah kontennya sendiri. Ini salah satu implementasi dari web content mining. Sebenarnya web content mining itu sangat luas, gitu ya. Sangat luas. Dan algoritma yang mungkin teman-teman pernah tahu seperti NLP, gitu ya, Natural Language Processing, Text Mining, ya itu sebenarnya adalah web content mining, gitu ya.
Kemarin mungkin apa namanya, saya sedikit banyak setelah meneliti tentang web usage dan web content, akhirnya saya sedikit pivot ke web content gitu ya, karena text mining gitu ya, karena lebih mudah mendapatkan datanya ya, cenderung open dibanding web usage gitu ya. Namun itu apa namanya, ini masih sangat banyak diteliti untuk bisa memahami tentang konten itu sendiri gitu ya, konten yang ada di web. Kemudian ada juga mengenai opinion mining dan sentiment analysis gitu ya. Nah ini apa namanya, tadi ya, web content itu kan isinya juga tidak hanya artikel berita dan lain sebagainya, tapi di situ ada juga sosial media ya, Twitter, kemudian Facebook. Di dalamnya ada konten-konten mengenai opini ya, dan sentimen-sentimen masyarakat yang mungkin multi aspek gitu ya. Oh, ini menceritakan aspek ini itu yang menjadi tantangan juga dalam apa namanya, kita lakukan ini ya, opinion mining dan sentiment analysis. Ini juga masuk dalam bahasan mengenai web content mining gitu ya. Jadi web mining itu seperti, atau web data mining cukup luas gitu ya, cukup luas cakupannya, dan intinya adalah semua data yang ada di web ini kita ingin maknai gitu. Oke. Ini web content mining ya, cukup banyak di luar itu sebetulnya, tapi saya coba ambil yang cukup yang saya pernah lakukan saja gitu ya. Kalau sentiment analysis tadi berarti dalam suatu konten itu kita bisa tahu sentimennya terhadap masyarakat atau bagaimana ya Mas itu? Oh iya. Jadi kalau kita harus apa namanya, sebelum masuk ke sentiment analysis kita harus tahu dulu opinion mining gitu ya. Okay. Opinion mining, karena yang ingin kita lihat sentimennya itu kan adalah opini. Ya. Jadi ketika kita apa namanya, ketika kita punya sebuah web content misalkan ya, kita gambarkannya web content review misalkan ya, di situ kan adalah opini gitu ya, ada opini di situ. Oh, ini yang masuk opini yang mana gitu ya. Oh, pertama kita misalkan saya baru saja beli iPhone gitu ya, iPhone ini kameranya bagus gitu ya, kemudian kameranya bagus, kemudian speakernya besar gitu ya, namun ibu saya marah karena saya tidak bilang dulu karena harganya yang mahal, saya diminta untuk mengembalikan handphone ini ke Apple misalkan gitu. Itu kan bebas gitu ya. Nah, ada opini di situ ya, ada opini. Kalau kita ekstrak, itu kan ada sisi positifnya, iPhone itu bagus gitu ya. Terus kemudian, namun ibu saya minta apa namanya, mengembalikan karena itu mahal. Ya, di situ ada kata-kata mengembalikan, itu jelek ya kalau di produk gitu ya, mahal. Namun mana yang merupakan opini dia, mana yang bukan merupakan opini dia, kan mahal itu kan opini ibunya kan, dan suruh mengembalikan itu juga karena ibunya gitu ya. Nanti kita harus apa namanya, bisa mapping, ekstrak di situ, kemudian dari situ kita bisa tangkap sentimennya gitu ya. Kemudian ada aspek juga di situ ya, ada aspek. Oh, dia berbicara mengenai bagus, itu aspeknya apa sih? Kameranya gitu ya. Kemudian dia menceritakan tentang suaranya jernih, itu tentang apa, speakernya dan sebagainya. Jadi ada aspek yang dicoba dilihat di dalam sentiment analysis itu ya, sehingga ketika kita bisa mengekstrak beberapa hal tersebut, itu yang nanti akan menjadi berguna. Lalu sebetulnya apa pentingnya sentiment analysis itu? Seperti Analysis, iPhone ya. tadi berarti ada penilaian tentang iPhone atau bagaimana? Iya, tentu saja kan banyak sih penggunaannya, tergantung dari kita melihatnya gitu ya, dari sisi melihatnya. Misalkan opini mengenai sebuah brand itu kan penting untuk si brandnya sendiri ya, untuk brandnya untuk berkembang. Ya, misalkan saya mengembangkan, atau nanti Widya Analytics mengembangkan sebuah aplikasi, dia publish ke Play Store ya, atau ke App Store gitu ya. Muncullah di situ review, misalkan instalasinya banyak gitu ya, reviewnya banyak di situ. Nah, reviewnya banyak, terus apa yang ingin yang ingin diolah. Misalkan ada 1000, apa mau lihat satu-satu gitu ya. Ya kan, kita kan bisa lakukan sentiment analysis untuk aspek base gitu ya, aspek base sentiment analysis untuk improvement ya. Oh, nanti iterasi selanjutnya apa sih yang harus kita prioritaskan gitu ya. Oh, ini user interface-nya yang dibilang jelek gitu misalkan. Oh, ini ada bug di mana, di sisi mana. Oh, yang ini sudah bagus. Nah, jadi kita bisa mapping secara cepat gitu ya. Ya, itu kalau misalkan datanya kecil sih nggak apa-apa ya, kita scroll satu-satu, catat gitu ya. Cuman kan apa namanya, yang namanya mining, analisis gitu ya, kan sekarang semuanya udah otomatis. Ya, banyak ataupun kita misalkan review hotel gitu ya, review apa namanya, tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita memudahkan ya untuk mendapatkan data yang sentimen tadi. Ya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini web structure mining ya, web structure mining. Kelima deh. Oh, yang kelima. Web structure mining ini ada 5 dan 6 ya, terakhir ya. Oke, ini web structure mining salah satu contohnya adalah social network analysis ya. Udah pernah lihat tuh ini tampilan ini.
Ada yang udah pernah lihat? Ada yang udah pernah lihat? Mungkin Drone enggak. emprit ya. Ini cukup terkenal ya. Jadi drone emprit ya, itu adalah salah satu contoh dari social network analysis ya. Jadi web structure mining atau social network analysis terlebih terkenal. Ya. Drone emprit ini berusaha untuk memappingkan gitu ya. Ini namanya retweet network tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Ada network tentang retweet. Nah, jadi kita bisa melihat ketika ada sebuah tweet gitu ya. Ini apa namanya? Kita bisa melihat di sini ada yang berjarak dengan pemerintah, ada yang pemerintah dan pro pemerintah gitu ya. Jadi Di tengah-tengah ini netral mungkin. Ya, kalau tengah-tengah ini ya mungkin ya gitu ya. Jadi apa namanya? Berjarak dengan pemerintah, kita bisa lihat akun mana yang apa namanya yang punya dampak gitu ya, yang punya dampak terhadap sebuah isu gitu ya. Nah di sini juga kan kita bisa lihat di Humas Polri ya, sekali dia nge-tweet dia bisa menghasilkan 417 retweets dan dia bisa fontnya bisa cukup besar di situ, dia di-retweet oleh apa namanya siapa saja, hubungannya seperti apa, itu bisa dilihat di web structure di social network analysis ini. Ini salah satunya tuh dari drone emprit ya. Dari social network analysis adalah drone emprit. Ya. Kalau misalnya kita ingin melihat lagi mengenai konten dari tweet itu sendiri, itu mungkin lebih bagus juga gitu ya. Cukup Berarti mengkombinasikan antara ini dan web konten yang dan tadi. web konten tadi betul. Ya. Nah. Kemudian ada PageRank gitu ya. PageRank algorithm. Ini adalah algoritma yang digunakan. Ini salah satu implementasi dari web structure mining. Ya, itu adalah algoritma PageRank. Nah, intuisi dari algoritma PageRank adalah semakin banyak apa namanya halaman website itu dilinkkan ke halaman lain, gitu ya, itu semakin populer berarti kan si halaman tersebut. Ya, ini kita masih berbicara mengenai page gitu ya, karena sekarang apa namanya karena nama algoritma adalah PageRank, gitu ya. Dan semakin berita itu di pointing, dilinkkan oleh halaman yang penting juga, gitu ya. Maka semakin pentinglah halaman yang tadi di-linkkan itu, ya. Contohnya bagaimana nih? Contohnya gini, mungkin contohnya. gampangannya kalau misalkan saya gitu ya, saya misalkan ini saya adalah page misalkan ya, saya adalah page. Saya misalkan direferensikan oleh 5 orang gitu ya. Itu kan berarti saya cukup penting kan? Ya, saya cukup penting. Apalagi kalau yang referensiin saya itu orang penting gitu ya. Jokowi Maka, misalkan. ya, Jokowi misalkan. Maka saya adalah seorang yang semakin penting gitu ya. Tapi kalau 5 orang itu ya orang-orang biasa gitu ya. Yang referensikan saya mungkin nggak terlalu, ya saya sudah cukup penting karena direkomendasikan oleh 5 orang. Ya, namun jika salah satu orangnya itu adalah orang penting, maka saya semakin penting gitu ya. Jadi itu intuisi dari algoritma PageRank seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ini diimplementasikan di mesin pencarian Google, namun sekarang tentu saja juga tidak hanya PageRank ya. Sekarang ada kombinasi berbagai macam algoritma, terutama knowledge graph yang ada di Google. Nah, kalau PageRank itu ya berarti kan semakin penting saya ketika orang mau nyari tentang saya gitu ya, atau mau nyari misalkan saya itu direkomendasikan karena misalkan karena saya jago membuat tempe misalkan gitu ya. Berarti kan ketika ada orang nyari tentang tempe, maka ya saya yang akan muncul pertama gitu, karena saya direkomendasikan oleh 5 orang dan salah satu orangnya adalah misalkan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi suka tempe saya, maka ya udah saya yang saya direkomendasikan gitu ya. Nah itu apa namanya PageRank algorithm. Dan ini tidak hanya tadi seperti saya sampaikan, tidak hanya diimplementasikan di page saja gitu ya, namun juga diimplementasikan di berbagai implementasi. Contohnya text summarization ya. Text summarization itu ada yang menggunakan PageRank juga ya. Semakin banyak kata-kata dalam kalimat ini muncul dalam kalimat lain, maka mungkin kata ini adalah merupakan kata yang penting. Atau ada juga yang mengimplementasikannya di tadi ya, social network tadi. Semakin banyak saya di retweet, apalagi saya di retweet oleh orang penting, maka mungkin tweet ini adalah tweet yang populer gitu ya, dan lain sebagainya. PageRank ini sangat banyak implementasinya, dan ini menggunakan intuisi dua intuisi ini ya, yang mungkin cukup penting. Oke. Nah, selanjutnya ada link open data. Ini yang tadi seperti saya sampaikan, ini seperti semantic web gitu ya. Artinya gini, yang penggagasnya ini juga, kalau teman-teman nanti penasaran, coba aja cari TED Talk ya dari Tim Berners-Lee ya. Tim Berners-Lee itu yang menginvent web gitu ya, membuat web. Dia
judul videonya adalah The Next Web of Open Link Data, ya, The Next Web. Nah, ini mencoba untuk membuat data yang ada di internet itu saling terkoneksi satu sama lain, ya. Kalau kita berbicara mengenai web, yang saling terkoneksi satu sama lain kan adalah halaman webnya, ya. Ada hyperlink di situ, ya. Namun yang ingin dicoba di The Next, ini udah 2009, videonya udah cukup lama, ya. Jadi udah 11 tahun ya mungkin ya, udah 11 tahun lebih videonya. Ini sudah digagas dengan cukup lama, dan company di dunia sudah menerapkannya, terutama Google dan Facebook. Google dan Facebook ini sudah menerapkan konsep link open data ini. Dan tidak hanya Google dan Facebook karena mereka perusahaan yang komersial ya, dan ini juga banyak open source yang sudah menerapkan, seperti DBpedia, Wikidata, itu mereka buat link open data ini. Intinya adalah setiap data itu saling terkoneksi satu sama lain dalam sebuah graph, gitu ya. Misalkan ada The Night Watch, ya, The Night Watch was created in 1642. 1642 ini adalah data, ya, data tahun, ya, data tahun. Dan kita bisa tahu bahwasanya di 1642 ini ada dibuat The Night Watch, gitu ya. The Night Watch was created by Rembrandt Francis. Rembrandt Francis was born in 1606, ya. Dia punya nationality Dutch, ya. The Night Watch has medium oil on canvas, terus kemudian Woman with Balance has medium oil on canvas. Ini mediumnya mungkin dalam pembuatan saya kurang tahu ini adalah lukisan ya. Okay. Ini lukisan, dia mediumnya oil on canvas, gitu ya. Dia dibuat oleh Johannes Vermeer. Ternyata mereka nationality-nya sama, Dutch, gitu ya. Nah, ini contoh dari link open data. Jadi tidak hanya halaman web yang terkait, ya, namun data juga terkait satu sama lain, gitu ya. Ini akan menghasilkan open data, gitu ya. Nah, ini yang berusaha diadvokasi oleh tim Berners-Lee sejak tahun 2009. Sebenarnya 2009 ini diadvokasi di TED Talk, tapi proyeknya sudah berjalan dari sebelumnya, gitu ya. Dan sudah menjadi standar di konsorsiumnya W3C juga. W3C itu yang yang standarnya web, gitu ya. Nah, ini contohnya, ya. Ada link Open Data Cloud di lodcloud.net. Ini kalau kita ingin lihat ya, data-data yang saat ini ada itu sudah terkoneksi satu sama lain, gitu ya. Ini yang ada di W3C juga, ya. Ini yang ditulis oleh tim Berners-Lee juga. Jadi kalau punya data itu tanya, ini datanya ini bintang 5 nggak, gitu ya. Kalau kita tanya kan hotel ini bintang 5 atau enggak, ini datanya udah bintang 5 atau belum, ya. Bintang 5 itu apa? Bintang 1 dia udah ada di web, ya, artinya udah open, gitu ya. Dia udah bisa dibaca, machine readable. Contohnya machine readable itu kalau misalkan, contohnya yang tidak machine readable itu adalah kalau misalkan kita punya kertas, gitu ya, kertas ada tabel di situ, terus kita foto, ya, foto misalkan kertas itu isinya tabel, ya, tabel tadi ya, akan ada datanya di situ. Tapi itu kan tidak machine readable karena itu gambar, gitu ya. Yang kita inginkan ya tabel yang hypertext, gitu ya. Itu sudah machine readable, gitu ya. Kemudian dia tidak proprietary, ya, dia open. Dia sudah punya standar RDF di situ. RDF itu ini, jadi semantik tadi. Okay. Gitu ya. Dia punya standar itu semantik. Artinya tadi seperti ini, ya. Dia punya Night Watch. Ini adalah lukisan, gitu ya. Dia sudah punya dia sudah punya tanda bahwasanya ini adalah gitu ya. Nah, yang lebih baik lagi jika dia sudah terkoneksi satu sama lain. Ya, yang seperti ini. Nah, ini data yang baik itu adalah data yang sebetulnya dia itu bisa terkoneksi satu sama yang lain, tidak berdiri sendiri, gitu. Dia tidak berdiri sendiri. Ya, dia bisa terkoneksi satu sama, dia punya istilahnya punya. Jadi kalau misalkan gini, sebuah company ingin publish data, ya, dia itu bisa di antara 5 bintang ini, ya. Kalau dia hanya publish data dan dia sudah bisa dibaca dan dia non proprietary, dia baru bintang 3, ya. Tapi kalau dia juga publish RDF-nya, dia bintang 4. Ya. Tapi kalau dia bisa publish lagi linknya, ya, link antar datanya, yang itu dibuat dengan sebuah tool sendiri, itu dia sudah bintang 5, gitu ya. Ya, contohnya adalah Wikipedia, dia sudah bintang 5, ya. Dan ini contohnya, ya. Kalau kita agak link data example, sebenarnya kalau kita googling, itu kita sudah memanfaatkan link data, gitu ya. Kalau kita googling tentang Steve Jobs, yang akan keluar seperti ini, ya kan? Ini San Francisco. Kalau kita klik San Francisco-nya, dia akan ngelink ke itu kan, San Francisco. Apa sih San Francisco itu, gitu ya. Kalau kita klik California-nya akan menampilkan California. Berarti data ini sudah bintang 5? Ya, ini sudah bintang 5. Ya, jadi Google itu punya yang namanya knowledge graph.
ya. Knowledge graph dia itu bisa memappingkan sebuah kata itu apa gitu ya. Misalkan tadi saya cari tentang ini Once Upon a Time in Hollywood gitu ya. Ini kan film baru ya. Ini apa namanya? Dia sudah tahu bahwa itu adalah film gitu ya. Sehingga ketika dia sudah tahu bahwa dia adalah film, maka dia bisa tahu oh dia produksi tahun 2019 dan dia adalah film ya. Dan 2019 itu film-filmnya ini gitu ya. Dia juga memberikan rekomendasi bahwasanya berarti kan ada link data di situ. Bahwasanya movie in 2019 itu ada ini dan ini. Dan dia merekomendasikan movie yang bagus-bagus gitu ya. Karena Once Upon a Time in Hollywood itu kan dia masuk Oscar film, ya. Iya, berarti Oscar. film bagus, rekomendasinya bagus. Film bagus. Mungkin ada tanda di situ bahwasanya dia adalah top rated movie misalkan gitu ya. Dan dia akan rekomendasikan juga yang top rated movie gitu ya. Jadi Google juga di dalamnya engine-nya dia juga sudah punya yang namanya knowledge graph gitu ya. Knowledge graph dan itu sudah disimpan saya yakin dengan tadi link data tadi gitu ya. Dan sepertinya Google juga punya API-nya gitu ya. API untuk kita bisa akses gitu ya. Nah, ini contoh yang simple. Nah, ini kan contoh dari Google. Ini contoh yang simple artikel di sebuah medium judulnya Where Do Myers Come From? Ya, Where Do Myers Come From? Querying Wikidata with Python and SparkQL. Ini kita semua bisa melakukannya ya. Karena Wikidata itu open, datanya dari Wikipedia. Namun datanya sudah dibentuk dalam sebuah link data ya. Engine-nya untuk kita bisa mengakses itu menggunakan SparkQL gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengeksploitasi gitu ya, mengeksploitasi data-data yang link data tadi itu dengan menggunakan SparkQL ya. SparkQL mungkin nanti teman-teman di sini kan juga meneliti tentang apa tadi ya, social credit system ya. Nah itu juga saya yakin akan berguna kalau kita bisa paham tentang SparkQL ya. SparkQL untuk mengakses link data yang tadi ya. Oke. Nah ini contoh dari link data. Ya, ini saya kira yang terakhir tadi ya. Dan what's next-nya? Ya ini adalah web data mining. Sedikit tentang web data mining ya, tapi di balik itu masih banyak sekali masih ada potongan-potongan yang sangat besar. Iya, karena kalau kita tadi saya ada menunjukkan buku tentang web data mining tadi. Itu isinya sangat banyak sekali dan ya semuanya tidak bisa saya tuangkan di sini. Gitu ya. Ini yang mungkin dari berdasarkan pengalaman saya saja sendiri ya, yang belum banyak gitu ya, dan dan yang mungkin sedang trending beberapa belakangan ini gitu ya. Nah, what's next-nya tentu saja big data analytics dan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai data tadi, ya isinya semuanya adalah big data gitu ya. Semuanya adalah big data dan untuk bisa memanfaatkan potensinya secara penuh tentu saja butuh AI gitu ya. Butuh AI yang betul. Yang ya itu bisa memaknai secara lebih mudah gitu ya. Kalau kita pakai Google sekarang itu udah sangat menyenangkan sekali gitu ya, dibandingkan zaman dulu. Mungkin meskipun dulu sudah menyenangkan gitu, tapi ditambah dengan lebih menyenangkan lagi dengan knowledge graph dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu juga di dalamnya tentu saja ada power of big data dan power of AI. Iya. Gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk paparan tentang web data mining gitu ya. Iya, sangat menarik tentang data. Sebetulnya kalau misalkan kita berbicara tentang data kan sangat besar gitu. Yeah. Ternyata miningnya antara web dengan yang lainnya itu berbeda. Secara Apps kayak yang Mas bilang tadi, ternyata Instagram itu bukan web data mining tapi apps. ya mungkin kalau web data mining cakupannya adalah data yang available di web gitu ya. Namun ketika itu sudah masuk di apps itu kadang-kadang menjadi tempat yang eksklusif gitu ya, tentang eksklusif yang agak cukup sulit diakses dari luar gitu ya. Dan kalau berbicara mengenai apakah sama atau bedanya, data miningnya hampir sama gitu ya. Malah mungkin sama gitu ya. Teknik di analitiknya sama gitu ya. Algoritma yang dilakukan mungkin sama gitu ya. Dan mungkin kalau di web data mining ini tadi saya mencoba untuk membawa yang lebih levelnya mungkin dari level datanya gitu ya. Datanya, kemudian ada struktur web di situ gitu ya. Kemudian ada konten, ada usage dan lain sebagainya. Yaitu secara domain secara keseluruhan, namun dari segi algoritma bagaimana mengolahnya mungkin akan sama juga. Ya. Berarti terkait dengan sumbernya mungkin lebih susah kalau misalkan apps data mining begitu. Sumbernya mungkin lebih ke penggunanya, penyedia layanannya. Ya, dia yang akan memanfaatkan itu. Ya, kecuali memang dia punya sebuah API, ya. Ketika dia punya API itu mungkin menjadi core teritorinya web data mining juga, gitu ya. Misalkan Instagram dia menyediakan API untuk kita bisa akses. Ya, itu sudah menjadi teritorinya, bisa jadi teritorinya web juga,
ya. Misalkan kita ingin menampilkan menampilkan post di Pogum gitu ya, post Instagram di Pogum gitu ya, kan kita bisa bisa tampilkan di web dan sebagainya. Betul. Itu kan menjadi web content juga di situ. Gitu ya. Iya. Tapi secara umum berarti perkembangan data dan data mining yang kemudian kita bisa larikan ke AI tadi untuk ternyata data itu ada maknanya. Itu betul. satu, data itu ada maknanya. Dan data ini ternyata penting untuk bisnis gitu ya, Mas? Iya, sangat penting. Ya. Iya. Jadi ternyata personality seseorang itu lebih jujur ketika dia itu ada di data dibandingkan misalkan kita ada question secara umum, kamu orangnya gimana sih gitu, atau misalkan kamu suka apa, ternyata di data dia lebih jujur gitu karena dia ngeklik kesukaannya dia gitu. Betul, secara organik gitu ya. Secara organik dia itu lebih jujur, sesuatu yang memang dia sukai. Betul. Betul itu poin yang penting tuh. Iya, oke. Ya, mungkin cukup sesinya dari Mas Guntur. Teman-teman atau pemirsa di rumah ada yang ingin bertanya? Oh ya. Kalau menurut Mas Guntur katanya ada weblog, konten, sama satu lagi yang structure. From beginning gitu, kira-kira kita tuh lebih baik masuknya lewat mana dulu ya? Kalau kita mau menggarap, kan menurut saya kan kalau tiga-tiganya kita dapat itu kan nanti ultimate banget ya. Ultimate. Oh iya. Dari mana kita mulai? Lebih mudah enak mana, lebih mudah mana? Lebih mudah. Iya. Kalau memang yang tadi yang saya sampaikan yang paling sulit itu, yang paling sulit dulu ya. Paling sulit itu weblog, Pak. Ya, weblog karena memang seringkali ini menjadi yaitu proprietary dari perusahaan, gitu ya, dari penyedia layanannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita penyedia layanannya ya lebih bagus lagi gitu, kita bisa mengolahnya. Tapi kalau weblog memang ya itu posisinya kan di server, gitu ya. Weblog posisinya di server, jadi itu yang paling sulit didapatkan. Nah, kalau kita punya kerjasama dengan sebuah perusahaan, itu akan cukup baik untuk kita punya juga. Yang paling mudah masuknya ya web content, ya web content karena itu tersedia di web gitu ya, dan kita bisa langsung memanfaatkannya. Ya, cuman ya itu kendalanya memang kita tidak bisa langsung tahu bosnya itu misalkan ini usernya siapa, bagaimana behavior patternnya. Jadi kita tidak bisa langsung tahu dari web content itu. Mungkin bisa, tapi dengan teknik-teknik tertentu gitu, Pak. Namun yang kedua mungkin web structure. Ya, web structure juga kita bisa dapatkan, mungkin tidak terlalu sulit ya, karena kita bisa tahu hyperlink dari satu sama lain gitu ya, dengan web crawler dan lain sebagainya. Atau tadi link open data tadi, ya, link open data. Sebenarnya link open data ini tidak terkait sekali dengan web structure gitu ya, namun saya coba kaitkan karena ini juga sumber datanya juga dari web. Kita bisa mendapatkan link open data yang, jadi mungkin dari web content kita bisa mulai. Kalau misalkan memang kita butuh web structure-nya, ya, jadi mungkin kita butuh web structure-nya nih untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih berguna nih. Nah, ini kita bisa tarik lagi ke web structure ya. Kalau misalkan memang kita punya weblog, kita bisa ambil weblog. Okay. Dan ketika punya tiga-tiganya, datanya menjadi lebih ultimate gitu. Datanya menjadi lebih ultimate, artinya analitik kita menjadi lebih lengkap. Gitu ya, analitiknya menjadi lebih lengkap. Ya. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, saya bisa menyimpulkan gitu ya, Mas. Siap. Mungkin jika kurang atau ada salahnya, mohon dimaafkan. Siap. Iya, jadi ternyata perkembangan teknologi itu membuat beberapa hal atau banyak hal itu mengalami shifting gitu. Mulai dari behavior, needs ataupun kebutuhan orang-orang itu menjadi lebih berbeda dari yang dulu. Kalau dulu misalkan yang berharga itu adalah yang bisa diukur, misalkan emas ataupun yang batu bara yang tadi saya sebutkan, ternyata pada era ini data itu juga menjadi emas gitu, menjadi penting untuk kemajuan suatu bisnis ataupun untuk untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya begitu. Bahkan tadi bisa sampai lihat sentimen analisis dan lain-lain. Ketika orang itu mengerti sebenarnya data itu pentingnya untuk apa, mungkin menjadi lebih bisa aware dan menggunakannya dengan lebih bertanggung jawab gitu, Mas. Iya. Iya. Terima kasih atas hadirnya pada pagi hari. Oh, ada request lagi. Apa ya, Pak? Buat media analitik. Oke, buat media analitik. Oke ya. Untuk media analitik. Insight. Insight. Atau apa? Insight. Gimana ya, Mas? Oh iya, baru kenal nih Pak.
Ini boleh menyebut produk nggak? Boleh, Boleh. Boleh. Ya, menurut saya menarik sih social credit system ya, Pak ya. Social credit system yang karena saya pengen melihat produknya juga tadi ya. Jadi social credit system kan memang menarik dan memang belum banyak yang mungkin mendevelop itu gitu ya di Indonesia. Terus kemudian insight-nya mungkin ya itu web data mining sebenarnya cukup korelasi gitu Pak dengan social credit system, karena di situ ada saya juga belum mendalami sih tentang social credit system, tapi di sini kan ada data-data yang memang behavior, kemudian data konten tadi ya, data konten, kemudian ada link open datanya. Link open data itu juga sebenarnya kita bisa bawa itu ke sosial gitu ya. Misalkan friend of friend itu kan juga adalah data social credit system. Misalkan friend of friend itu di situ ada link open data. Kalau di Facebook itu kan kita bisa tahu ya, misalkan friend of friend-nya, kemudian dia suka baca apa, dia suka nonton apa dan lain sebagainya, itu kita bisa tulis. Nah itu juga bisa menjadi insight untuk dikembangkan dalam sebuah social credit system. Mungkin di situ juga bisa weblog juga mungkin bisa gitu ya, kalau misalkan ada kerjasama dengan instansi tertentu. Tadi misalkan ada kerjasama dengan instansi publisher buku yang mungkin biasa mengakses di webnya gitu, misalkan dengan website pemerintah yang bisa mengakses, atau mungkin dengan Kominfo yang mungkin lebih punya privilege untuk mengetahui weblognya dan lain sebagainya. Betul. Saya kira itu adalah tambahan yang bisa menjadi credit sistemnya, bisa menjadi lebih kaya lagi gitu ya, knowledge base-nya gitu. Ya, mungkin kalau saya sangat tertarik sih untuk melihat bagaimana nanti change-nya. Ya mungkin semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi insight juga gitu ya bagi teman-teman di sini.